Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Salam Patunggilan. Mari bersama-sama kita membangun persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita masuk dalam saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing berucap yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama memohon terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari pemberian Tuhan, hari baru yang telah Tuhan anugerahkan bersama dengan kekuatan yang baru juga bersama kehidupan kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh memulai aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelum bersama-sama kami memulai aktivitas kami pada hari ini, perkenankanlah kami untuk mendasarkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam sabda firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami dan memampukan setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sabda firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23, yang demikian dinyatakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia mau untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin seringkali kita menganggap bahwa perbuatan jahat hanya semata-mata tindakan buruk yang dilakukan manusia, bahwa perbuatan jahat hanya semata-mata mengenai moralitas manusia yang buruk. Apakah kita merasa bahwa perbuatan jahat sangat berkaitan erat antara hubungan manusia dengan Allah? Mungkin kita tidak akan pernah merasa demikian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan tekanan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mengenai moralitas manusia yang buruk atau tindakan buruk yang dilakukan manusia, tetapi perbuatan jahat adalah wujud nyata permusuhan antara manusia dengan Allah. Rasul Paulus menuliskan pada bacaan kita pagi hari ini ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sudah jelas tertulis bahwa pikiran dan perbuatan yang jahat adalah permusuhan yang dilakukan manusia dengan Allah. Artinya bahwa perbuatan jahat sangat fatal, Bapak, Ibu, bagi hubungan antara manusia dengan Allah. Kita pun sebagai manusia dahulu sebelum kita mengenal Kristus juga demikian. Manusia mati terpisah dengan Allah karena perbuatannya yang jahat. Atau mungkin Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini pun mungkin kita juga masih seringkali mengambil sikap untuk bermusuhan dengan Allah. Bagaimana bisa? Bukankah warga Pasamuan Madiun adalah orang yang baik-baik secara moral, orang yang penuh kasih, saudara-saudara yang penuh perhatian? Bagaimana bisa dikatakan bahwa kita mengambil sikap memusuhi Allah? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa yang sulit saat ini, sangat mungkin sekali bahwa panjenengan dan saya kemudian kehilangan iman dan percaya kita kepada Allah. Sangat mungkin sekali bahwa keadaan yang buruk ini memaksa kita semua untuk kemudian mengkhawatirkan kehidupan kita dan kemudian meragukan bahwa Allah
memegang kendali atas segala sesuatu. Bukankah itu yang sering kali kita rasakan pada saat ini? Di tengah kedukacitaaan, di tengah ketakutan yang berlebihan akan kehidupan ini, bukankah itu yang kita rasakan? Dan ternyata Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kita tidak sedang menyakiti orang lain, meskipun kita tidak sedang mengambil hak orang lain seperti orang-orang yang di luar sana, tetapi rupanya di dalam hati kecil kita yang dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan kemudian kehilangan kepercayaan kepada Allah, kita sudah terjatuh ke dalam pemikiran yang jahat. Dan tentu itu adalah tanda-tanda bahwa kita sedang berada di posisi melawan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, beruntunglah kita bahwa oleh karena Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, dan Allah berkenan untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita sebagai umat percaya telah diperdamaikan dengan Allah sendiri. Tidak hanya diperdamaikan, tetapi kita sebagai umat percaya, kita juga diangkat dan kemudian ditempatkan pada posisi sahabat, anak-anak, dan juga kekasih-kekasih Allah melalui Kristus yang sulung, yang menjadi kepala jemaat itu sendiri. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila panjenengan dan saya mengaminkan bahwa kita telah diangkat dan ditempatkan pada posisi anak, sahabat, dan kekasih-kekasih Allah melalui Kristus yang menjadi kepala jemaat, kita bersama-sama juga mengamini bahwa panjenengan dan saya pada saat ini hidup di dalam iman yang tidak tergoncangkan. Dan bukankah demikian yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah kehidupan yang seharusnya kita miliki sebagai sahabat-sahabat, sebagai anak-anak Allah. Kita bersama-sama diminta untuk hidup di dalam iman. Tidak hanya hidup tetapi juga teguh berdiri di dalam iman. Kita tidak tergoncangkan oleh sesuatu apapun, dan bahkan oleh keadaan kita saat ini. Marilah kita dengan penuh percaya apapun yang sedang kita alami. Berapa orang di antara kita harus isolasi secara mandiri? Berapa orang di antara kita harus mengalami penderitaan oleh karena sakit COVID-19 ini? Beberapa orang di antara kita juga harus kembali berpulang ke rumah Bapa. Beberapa orang di antara kita juga mengalami kedukacitaaan oleh karena ditinggal anggota keluarga. Marilah kita tetap berpegang teguh pada iman kita, dan kita meyakini bahwa Allah lah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Bila mana demikian, apapun yang menjadi keberadaan kita, kita tidak akan dihimpit oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kita dimampukan untuk memasrahkan apapun keberadaan kita sepenuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Dan kita juga dimampukan untuk menjadi penolong, pendukung, untuk menjadi pemerhati yang membagikan kasih kepada saudara-saudara kita sebagai sebuah kesatuan jemaat yang dipimpin, dikepalai oleh Sang Gembala Agung,
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai Kristus senantiasa kita rasakan di dalam himpitan kepedihan dan juga kesusahan yang saat ini kita alami. Mari kita saling mendoakan. Tuhan membersamai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam keadaan yang tidak begitu baik ini, jangan biarkan kami di dalam tindak tanduk kami, pun di dalam pemikiran kami, untuk kami terjatuh di dalam ketidakpercayaan, di dalam kekhawatiran yang berlebihan, di dalam kehilangan iman bahwa Allah lah yang memegang kendali atas semuanya. Mampukan kami Tuhan untuk benar-benar menghidupi keadaan iman yang benar sebagai umat milik kepunyaan-Mu yang telah Engkau perdamaikan melalui Kristus Yesus yang tersalib, perdamaikan manusia dengan Allah. Mampukan kami untuk benar-benar menghidupi kehidupan di dalam kasih karunia Allah, kehidupan yang senantiasa teguh di dalam iman, tidak terguncangkan akan sesuatu apapun atau bahkan oleh keadaan saat ini. Berikanlah kami kekuatan Tuhan di dalam keadaan yang tidak terlalu baik ini. Ketika rasa takut, ketika rasa duka menghampiri kami oleh karena kehilangan anggota keluarga kami, ketika rasa khawatir menghampiri kami karena kami harus dinyatakan terjangkiti penyakit COVID-19 ini dan harus isolasi mandiri, mampukan kami untuk dengan segera bersimpuh di hadapan Tuhan, memasrahkan kehidupan kami sepenuhnya, tetap teguh dalam iman, mengimani bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami senantiasa bersatu dengan Tuhan Allah melalui Kristus Yesus yang adalah kepala gereja kami. Mampukan kami untuk kami benar-benar memasrahkan kehidupan kami sepenuhnya. Pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, harus isolasi secara mandiri, berada dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Sutopo. Kami berdoa untuk adik-adik almarhum Bapak Thomas. Kami berdoa untuk Bapak Dodi Kusuma. Kami berdoa untuk Bapak Dana Rusman. Kami berdoa untuk Bapak Marsudi Ismunandar. Kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Edi Kustianto. Kami juga berdoa untuk Ibu Martinus. Seluruh saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya ini, kami pasrahkan seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa berkarya mendatangkan sukacita di dalam hati dan juga kekuatan di dalam tubuh mereka masing-masing. Kuburkanlah hatinya, mampukanlah saudara-saudara kami untuk tetap bertahan, terlebih berpengharapan kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya dimanapun mereka berada. Tengah-tengah kedukacitaan, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kiranya Tuhan sendiri yang membersamai. Kami juga berdoa bagi gereja, persekutuan kami, Gereja Kristen Jaiwetan Pasaman Madiun. Kiranya Tuhan memakai gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Allah yang ternyata bagi dunia ini yang saat ini berada dalam keadaan yang tidak terlalu baik.
Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai. Mampukan kami untuk menjadi pembawa kabar sukacita yang mendatangkan semangat di dalam hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, yang saat ini diliputi rasa ketakutan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, apapun yang diupayakan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, yang memasrahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kehidupan yang akan kami mulai hari ini, seutuhnya kami pasrahkan ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan kehidupan. Keadaan kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga. Mari kita saling menanggung jawabi. Dengan kita memulai dari diri kita sendiri, tertib untuk melakukan prokes. Kita juga memberikan perhatian dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh. Mari kita memperhatikan dan saling mendukung dan juga saling mendoakan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan membersamai kita semua. Amin. Salam Patunggilan.